Neng umur berapa Bang sekarang? 19. 19. Alhamdulillah. Si Neng ini ponakan Mayang Sari. 18. Oh, beda setahun. Cuman gede si Neng ya. Neng makannya banyak. Ini si Mas Leha dikit. Gitu. Karena si Neng masih ada bapak ya. Bapak nyari duitnya banyak jadi gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur, selamat siang jam 11. Yang ada di mana berada dulur-dulurku ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya dulur. Ini saya ke daerah Cibuntu. Cibuntu itu maksudnya daerah Kelapa Nunggal, tapi di belakang gunung ya, dekat sini Ciurai ya. Ini saya mau silaturahim ke rumah Ibu Ijum. Kata warga rumah itu di bawah gunung dulur. Jalannya seperti ini ya, terpencil. Nah, diantar sama warga saya karena nggak berani sendiri. Tempatnya gini dulur, hutan-hutan ya nih. Jadi kehidupannya di bawah gunung, di hutan. Pekerjaannya ya mungkin ladang kali ya. Ini dulur, saya mau silaturahim ya. Ini saya diantar sama warga menuju ke rumah Ibu Ijum. Ya. Nih dulur, kanan kiri lewati jalannya batu-batu dulur, nggak bisa naik motor, jadi jalan kaki. Jalan lumayan panjang, jauh ya dulur. Kalau nggak biasa jalan ya pelan. Itu dulu. Itu suara sensor pemotongan kayu. Wow, jalan dulu di hutan ada motong kayu. Oh, rumah di sini. Ini rumah. Gunung dulur di hutan tuh. Ya dulur ya, itu di hutan. Itu ada sensor motong kayu dulu. Katanya sini dulu rumahnya, itu ada rumah. Sini rumah di sini dulu. Ya, benar-benar di hutan dulu. Ya. Nih rumahnya di bawah gunung dulur ya. Ini masih dikeliling hutan. Ini bawah gunung posisinya. Ya, ini suasana sore dulur. Suasana sepi. Ya, kita silaturahim ke Mayum. Ini dulur. Oh, ini rumahnya kali. Oh ya Neng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumah Mayum bener. Iya. Oh, terus Neng ini siapa? Mas ya, anaknya Ibu Ijum. Oh, namanya Mas Liha. Mas Leha, anak emak Ijum. Terus ini siapa? Purnama Sari. Ini ngapain? Kakaknya? Cucu. Oh, cucu Mak Yum. Berarti sama si Neng Mas Leha ponakan ya? Iya. Oh iya, ya, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum Mak Yum. Panggil Mak aja ya. Iya. Ya ini Mak Yum ya. Jadi kata warga rumahnya di bawah gunung, terpencil, benar Mak? Iya, benar. Oh, ini rumah paling pinggir? Iya. Oh, jadi Mak Yum ini rumahnya paling pinggir dulur. Jadi di pinggir hutan, dikeliling hutan Mak ya? Iya, Mm-mm. hutan gunung. Rumahnya gunung dulur.
Terus bapak kemana mak? Udah meninggal. Innalillahi. Oh, udah nggak ada bapak. Ya, Oh, ada. jadi mak di sini sendiri sama si Neng, Ya, Neng Mas Lifah, Mas Leha. Mas Leha. Oh iya, namanya kok bagus mak, dari pondok ya. Iya. Mm. Oh iya, Neng di sini emang lahir di sini Neng. Iya. Terus di sini kan rumah terpencil, hanya rumah si Neng sama ini ponakan. Yang menjadi betah apa Neng? Masih asri aja tempatnya. Oh, Adem, enak. adem ya. Berarti belum pernah merantau nih berdua. Belum. Oh, terus ya Neng emang sekolahnya di mana dulu? Di Cibeber. Itu Pondok. mondok. Masya Allah. Si Neng juga sama. Satu pondok. Iya. Berarti gadis desa setelah selesai mondok baru pulang lagi ke desa. Masya Allah, iya. Oh iya, kalau mondok itu gimana? Tinggal di asrama apa ngontrak? Tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama. Tapi bayar juga ya Neng ya? Iya, bayar. Tinggal di asrama. Terus berapa tahun Neng? Tidak SMP? Enggak. Pas masuk SMA. Oh, masuk SMA? Masuk SMA. 3 tahun mondoknya. Oh, SMP mau masuk SMA. Berarti mondok 3 tahun. Ini sekolah emang bareng? Nggak selisih? Umurnya selisih? SMP. Tapi mondoknya bareng? SD, SMP bareng? Mondok bareng? Iya. Sama ponakan ya, sakur ya? Iya benar. Yang mudah menjadi anak soleha Neng ya? Berbakti sama orang tua karena udah nggak punya bapak. Itu si Neng. Oh iya, terus ini nggak ada cita-cita mau merantau? Mau di sini aja? Tinggal di desa aja ya Neng ya? Karena nemenin mak udah tua, mak di rumah tuh. Ya kasihan sendirian. Tuh nggak ada temen. Terus Neng ini nanti kerja mau kerja apa ini? Mungkin kalau ke ladang kan nggak terbiasa. Selama 3 tahun kan lulus SMP mondok ya. Ya terus Neng nggak mungkin bantuin mak ke gunung, nggak terbiasa nih. Neng aja ketawa si siapa Purnamasari. Terus dengar-dengar nih dari warga Neng katanya bantu ngajar, bener. Iya. Ngajar apa Neng? Ngajar anak TK. Oh anak TK, tapi dibayar enggak? Oh enggak, cuman pengabdian aja ya. Ngabdi aja. Karena punya ilmu ya, dimanfaatkan untuk membantu lingkungan ya yang dibutuhkan. Jadi ilmu bermanfaat dari pondok sampaikan ke lingkungan ya Neng ya. Karena kan ini sangat kampung sekali nih, masih rumah paling pojok ya. Di sana nggak ada kampung lagi Neng. Enggak ada. Oh cuma sini aja. Ini paling terpencil. Iya. Masya Allah. Ya jadi Neng menjadi berani sampai dewasa di sini. Yang dirasain takut di sini apa Neng? Enggak. Nggak ada. Juga nggak ada yang ganggu malam atau ngetok pintu. Nggak ada. Maling juga nggak ada. Enggak ada. Itu kambing itu ya. Masya Allah. Iya iya. Terus ini juga sama. Ini mau di rumah aja nggak merantau nih ponaknya. Mau di rumah aja. Di rumah aja. Kok bisa namanya Mayang Sari? Emang mau jadi penyanyi? Enggak. Ya namanya keren. Orang kampung nih dulur ya, tapi namanya bagus-bagus. Ya, karena orang tuanya selalu berdoa buat anak yang jadi anak soleha seperti ini. Makanya dengan usia, biasanya di kampung sini kan udah usia segini nih menikah ya, dari 16 tahun ya. Tapi ini kan sampai kuat 19 tahun, berarti kan anak benar-benar berpendidikan yang luar biasa. Jadi tidak sembarang nikah muda ya. Insya Allah ya ya. Oh ya Neng, boleh nggak Pak D mau lihat dalam suatu rumah? Dampingin Neng, coba Neng, kayak apa? Kita lihat ya, agar penonton ini tahu bahwa gadis desa ini benar murni tinggal di desa, bukan di kota. Ayo depan Neng. Ya di sini. Mayang masuk nggak? Sini aja ya. Iya. Assalamualaikum. Ya ini dulur rumah Mak, ya Mak Iyum. Ini bukan tembok ya Mak ya? Bukan. GRC ya? BRC. Ya GRC ini dulur ya. Ini rumah Mak dulur. Kalau mau silaturahim ke sini boleh. Bagi yang punya rezeki membantu Mak boleh silahkan di sini. Terus ini keadaan karena Mak ini janda, rumah ya belum kebangun karena harus mencari nafkah setiap hari ke ladang. Terus biaya Neng ini lulus pondok pesantren. Sekarang
selesai mondok pulang di kampung lagi gitu. Oh iya Mak, ini kamar siapa? Kamar Neng Kamar sama Neng? emak. Iya. Iya. Terus tidurnya misah? Enggak sama. Oh berdua bareng. Iya. Ya ini dalam. Ya ini dulur ya, ini kamar si Neng. Ini masih benar-benar alami ya di desa nih. Ya ini kamar si Neng. Kok nggak ada TV-nya Neng? Enggak Nggak punya. punya TV? Iya. Tuh dulur ya, si Neng nih gadis desa, ngajinya pinter, memang nggak mikirin TV ya. Tiap hari ngajar TK sama ya membantu lingkungan walaupun nggak digaji tapi karena ya punya ilmu ya membantu ya Neng ya. Ya ini dulur. Ya ini kamar apa Mak? Dapur. Oh dapur. Ya. Kamar Mak ya. Dapur ini. Ya ini dulur tempat masak Mak di sini ya. Nih dulur. Oh. Nah di sini. Lah kamar mandinya nggak ada sih Mak? Nggak ada, nggak punya. Nggak punya Mak? Ya. Kenapa nggak bikin? Nggak punya uangnya buat bikin. Oh gitu. Ya ini dulur ya. Atapnya belum dipelaponi nih dulur. Nah, masih keadaan seperti ini. Oh jadi belum bikin kamar mandi. Ya, Terus Mak kalau mandi di mana? Itu di Belakang? ya Ada kamar mandi belakang? ada. Masya Allah, ya ya. Kayak, coba Neng, lihat kamar mandinya Neng, coba yuk berdua. Nanti biar saya nggak takut ada apa-apa belakang ular, ya? Ya jalan duluan. Terus ini kamar mandi di luar. Neng kalau mandi keluar, nggak takut? Ini kan gelap kalau malam Neng. Udah terbiasa, punya mata batin kali ya. Ya ini dulur ya, jadi Emak Izum sama ini Neng udah terbiasa di kampung. Jadi kalau mau mandi juga keluar dari rumah karena di dalam nggak punya kamar mandi. Ini jadi mandinya di luar. Itu ini dulur kita lihat ya, gadis desa yang masih alami ya, belum pernah merantau. Ini dulur. Oh, ya. Nih. Ya si Mas Leha ini anak yatim, bapak udah meninggal. Ya Mak itu seorang janda. Itu. Kamar mandi mana Neng? Ini? Wah, Masya Allah, ini mah di bawah gunung Neng. No. Gunungnya ya. Ini kan kalau malam gelap Neng. Iya gelap. Nggak dikasih lampu lagi. Kenapa? Gelap. Jadi Neng tuh kalau mandi di sini. Iya di sini. Oh, kalau malam juga mau pipis juga sama. Di dalam sini. Ini licin loh Neng. Kenapa nggak di tembok? Nggak ada uangnya. Insya Allah ya ini dulur ya. Ini air ngalir dari mana Neng? Dari gunung. Nggak bikin sumur? Enggak. Oh, jadi ini dulur nih. Air ini dibuang nggak dimatiin? Enggak. Jadi nggak apa-apa dibuang nih. Iya. Ya ini dulur air mengalir nggak pernah berhenti dari gunung katanya. Iya. Ini benar-benar alami ya Neng ya. Iya jadi sama sekali. Ini aja jam 4. Jam 4 sunyi nggak ada suara orang lewat atau motor ya Neng ya. Terus sini benar-benar nggak takut di sini? Enggak. Udah terbiasa. Ya ini dulur ya. Yang Mas Leha nih udah terbiasa hidup di kampung. Kalau ponakannya si Mayang Sari sama? Memang dari kecil sama ya? Nggak pernah apa namanya merantau, nggak pernah ya? Orang lulus mondok terus pulang lagi ya? Bantu orang tuanya di kampung. Terus Neng kalau kondisi gini, kalau hujan, Neng mau mandi, terus gimana? Nunggu reda? Iya, biasanya nunggu reda. Ya karena nih jarak antara rumah sama kamar mandi nih dulur. Ini cukup 7 meter jaraknya di luar lagi ya. Di belakang di bawah gunung. Ya ini masih desa alami banget nih ya. Ini dulur. Jadi si Neng ini mudah-mudahan Neng ya selalu tabah ya kan. Kedepannya siapa tahu nanti rezekinya ditambahin. Sekarang rezeki di bawah, nanti dibalik sama Allah rezeki yang tidak disangka ya Neng ya. Ya ini dulur, ini anak pondok ya walaupun tinggal di desa pelosok tapi dia berilmu, lulusan pondok, lulusan SMA ya. Terus sekarang dia
lulusan pondok terus pulang lagi nemeni maknya Mak Yum. Terus sekarang kun fayakun Allah pasti membuka rezeki ini ya. Kita berdoa apalagi nih anak yatim, anak yang solehah. Jadi ya Bapak selalu berdoa ya Neng ya. Ayo Neng kita ke depan Neng. Ya ini dulur kamar mandinya di belakang ya. Kalau dulur-dulur mungkin enak hidupnya kamar mandi di dalam, udah di keramik karena nih emak tidak punya penghasilan yang di sawah, sawah ladang ya di bawah gunung. Ya kadang ada penghasilan, kadang enggak. Ya seperti ini dulur. Tuh. Ya. Kondisi sini seperti ini. Ini rumahnya bukan tembok dulur ya. Nah, di sini. Terus cita-citanya gimana nih? Mau jadi guru apa? Mau jadi apa? Belum ada? Cita-citanya ke depannya mau gimana? Pasti punya cita-cita dong. Mau jadi ngajar di kampung aja. Kenapa nggak masuk di pondok aja? Ini dulur keikhlasan seorang anak, pengabdian seorang anak terhadap ibu. Karena udah yatim, mau nemeni mak ya mak ya? Sini mau nemeni mak ya mak ya? Ya mak karena udah sepuh ya. Udah tua jadi alhamdulillah anak mau nemeni mak ya. Kita bersyukur ya mak ya. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan mak selalu dampingin putrinya mak ya. Biar nggak merantau. Nah terus kalau misalkan dapat jodoh mak gimana? Orang jauh diizinin nggak? Kalau orang jodohnya diizinin. Diizinin. Oh gitu. Asal bagus. Bagernya maknya. Jadi sukses mak ya. Dapat orang bager, sukses. Ya itu karena kehidupan mak udah ngalamin pahit mak ya. Jadi pengen merubah nasib mak ya. Ya. Ini dulur ya. Jadi berharap mak mendoakan putrinya ya si Neng Maslihah. Jadi nanti kalau dapat jodoh yang lebih segalanya, anak yang soleh yang diharapkan, terus ekonominya ya menunjang ya Neng ya. Karena kita udah ngerasain dari kecil hidup susah Neng ya. Masa dapat orang susah lagi ya. Jadi mudah-mudahan ya dapat yang lebih gitu. Ini kayaknya berdua kan nikahnya bareng nih. Iya Mayang. Bareng nggak? Nah. Oke itu aja Neng. Terima kasih banyak ya Pak Ade silaturahim kesini ya Mak ya. Terima kasih banyak Mak ya. Jadi saya alhamdulillah bisa ketemu Mak Yum, rumahnya di bawah gunung, dikelilingi hutan, tapi dengan keberaniannya gitu. Tapi waktu mungkin si Neng mondok mah sendiri bener Mak ya, nggak pernah masak ya, masak buat sendiri Mak ya. Nah sekarang ada si Neng ya udah, alhamdulillah ada nemenin ya, bersyukur ini ya, Masya Allah ya. Ya oke dulur, saya udah panjang lebar ngobrol sama si Neng Maslihah, terus ponaannya si Mayang sama Mak Yum ya. Keadaan Mak Yum nih hidup sendiri, suami udah nggak ada, meninggal. Jadi sekarang Neng dia lulus pondok pesantren, pulang, jadi si Neng udah mau merantau, mau mengabdi di lingkungan aja ya Neng ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini saudara, mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk sedulur yang dimana berada. Tonton terus channel Ngasri Berpetualang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.